Dari sini kita belajar bahwa mending norikae ya, kayak saya dulu. Kirikae. Oh iya norikae, ganti kereta dong. Ini jangan terlalu ditiru lah ya. Tetap belajar ya guys ya, jangan kayak gini-gini. Ini ditiru kalau lagi nomikai aja sih. kayak aja. Iya. Nomikai perlu banget wakarimasan desu ne gitu-gitu. Taruhlah Buat itu memastikan. di kerjaan. Kalau misalnya di nomikai, misalnya dia cerita tentang private life. Oh itu Nggak usah lah, orang udah mabok usah, juga. Oh, itu mah Jadi hai oke gitu Oke, ya. hai-hai Kalau misalnya aja. mereka nanya ke lu, Sumimasen. Kepala temasta. bisa juga ya. Iya, atau nggak kayak itu. Ya, kembali lagi di Wara-Wara. Ya, season baru ya. Sasiburi ya, Sasiburi. Sasiburi desu ne. Lama kalinya berempat satu frame. Iya. Iya. Gila. Aku canggung juga sih udah. Biasanya kita dimulai dari perkenalan diri dulu dong. Iya. Turutin dulu ya. Oke. Iya. Selamat. Halo semuanya. Nama gue Daniel Pratama. Dan gue Emmanuel Nisikasai. Aiman Nightingale. Ya, lo kalau udah ada Aiman aja udah. Aiman Nit. Reporter. Ya. Oh iya. Dan Aiman. Yemi Malim. oh iya, vlogger. Yemi Vlog. Vlogger. Yemi Vlog. Ya, jadi seperti biasa Akemaste, omedetou gozaimasu. dahulu. Iya. Ayo Mas, sobat gozaimasu, selamat tahun baru 2024. Semoga tahun 2024 ini menjadi tahun yang penuh berkah buat kita semuanya dan buat pada semuanya. Amin. Amin. Yang dapat rezeki, yang berdoa untuk jodoh semoga cepat nikah di Oktober ini. Sayang. Oh nggak ada ya? Tahu tayangan Oktober 2024 gimana nih? Wah. Ya tapi jadi kita punya cerita menarik ya. Kita berempat nih sebenarnya selama tahun baru kemarin kita semua berempat di Indonesia. Oh kan? iya. Iya. Ya seperti biasa kita akan selingan dengan video-video aneh yang dari Jepang. Reaction dikit sama ntar kita cerita tentang gimana sih selama kita menghabiskan di Indonesia itu seperti apa gitu. Oke, lanjut aja deh. Yang ada apa nih Em? Video Apa pertama. Woi, parkirnya jangan di situ, woi. Oke. Lanjut. Play. Aduh, gaptek saya. Manuver luar biasa. Di tengah jalan ini. Nah maksudnya? Ini mau terbalik dia di tengah jalan. Di situ sih. Iya makanya. Sebenarnya pertanyaannya adalah dia dari mana? Dari situ, dari nyebrang situ. Dari sebelah kanan. Dari sebelah kanan. Dia mau ke sana, kesana. jadi dia ngantri di sini. Emang nggak bisa gini? Nggak bisa gini ya? Oh iya tuh. Makanya gue jadi bertanya-tanya sebenarnya kenapa nggak langsung aja ya gitu ya? Iya, nggak padahal boleh? harusnya Nah, dia tetap mau bisa. ngapain sih? Nah Ya, itu, itu dia. kayaknya dia salah jalan kali. Nih, bagi orang yang punya SIM ya di Jepang, kan dapat SIM kan susah banget. Kenapa ada yang double kayak gini Mas Ian? Nah itu, udah gitu tesnya susah lagi. Susah. Susah kan. Banget. Lu gagal berapa kali? Pokoknya kan ada 4 kali nih yang ujian tulis, ujian nyetir, ujian tulis, ujian nyetir. Ah, Pokoknya 4 kali total? 4 kali. Yang pertama tuh nulis dulu 50 question. Terus habis itu nyetir dalam ruangan. Terus habis Dalam itu, ruangan tuh maksudnya ini? Simulator. indoor. Simulator. Simulator. Oh, simulator. Tapi beneran mobil gitu. Habis itu baru ujian yang 100 question, baru ujiannya di jalanan gitu. Oke, dari sini kita belajar bahwa mending norikae ya, kayak saya dulu. Kirikae. Oh iya norikae, ganti kereta dong. Iya maksudnya kirikae. Kirikae itu translate dari SIM yang ada di Indonesia menjadi SIM yang ada di Jepang. Convert lah. Iya, convert lah. Tapi syaratnya adalah SIM itu harus sudah di Hako itu apa? Diterbitkan minimal 3 bulan sebelum datang ke Jepang lah. Misalnya kalau baru bikin SIM terus 2 bulan kemudian ke Jepang terus kirikae itu nggak bisa. Nah, dulu waktu tes itu gue cuma 10 soal. Dan salah satu pertanyaan yang gue bikin ini ujian SIM adalah apakah ini tanda untuk stop? Tulisannya ada stop. Warna merah. Loh, siapa tahu itu jebakan. Dan itu soalnya dalam bahasa Indonesia. Apakah ini tanda stop? Mungkin kalau orang Chinese kan nggak bisa baca stop itu apaan. Naruhodo ne. Nah, Kayak dia kan nggak mengira-ngira bahwa Indonesia tuh tahu itu stop. Itu stop.
Oke. Orang Indonesia aja kadang-kadang suka udah tulisnya bukanya jam berapa, tanya Mas buka jam berapa Mas. Nah mungkin kayak begitu. Itu habit ya. Habit ya. Bener. Dan masalah jawabannya kan iya dan tidak kan. 10 soal iya dan tidak. Ya udah 10-10-nya benar. Terus itu gua datang antri cuman mungkin 10 menit, kerjain itu terus pulang. Baru Yoyaku ini ujian praktek. Ujian praktek cuman 1 keliling udah kelar. Habisnya paling cuma 3.000 yen ya kalau nggak salah ya. Iya. Kalau kayak gitu berarti enakan jadi orang asing privilege banget dong kalau kayak gitu dong. Kalau punya SIM. Loh, Seorang- tergantung. Kalau misalnya dia negaranya itu kerja sama kerja negara tersebut, nggak perlu bikin SIM, pakai SIM internasional. Oke iya. Kalau kita kan enggak, Ya, iya, makanya iya. ada kirikae. Nah, makanya bule kalau ke Jepang tantin. Iya ya. Iya. Gua belum pernah lihat bule Dewaku. bawa. Oh iya. Makanya Dewaku, ya iya sih. begitulah. Itu- Apalagi di Okinawa ya. Lu berarti les ya berarti ya? Les. Kalau misalnya boleh tahu dari awal sampai akhir habis berapa? Total les, ujian dan lain-lain, coba tebak. Sanji Umang paling Naik 300.000. Naik lagi. Gopek berarti gopek. Nggak nyampe lah, Nah, 350. 350. Itu kalau lulus ya? Itu Aku awalnya nggak segitu. Awalnya tuh masih dari 200, 210, 210. Oh. Pokoknya naik-naik terus karena aku gagalnya total 6 kali. Oh. Bayar untuk nambahan bayar biaya les. Oh itu Oh, uang, diulangi itu lagi uang ya? lesnya kan? Uang lesnya. lesnya yang mahal. Oh, 30 sampai 35 jutaan. 350 ya. Kalau zaman gua tuh belajar di apa di Prasemija tau nggak lu? Soal nyetir yang zaman dulu. Ini tulisan belakangnya latihan. Iya, Latihan. Belajar. Prasemija, Ulisa tuh. Nah, zaman dulu tuh. Tapi ya regardless patuhilah rambu-rambu lalu lintas yang berlaku walaupun nggak ada orang sekali. Di sini lu bisa nyetir mobil nggak sih? Bisa lah. Bisa. Tapi nggak emang sengaja nggak Naik bikin. sepeda kali dia nggak bisa. Bisa. Iya, sudah gitu. Ya cuma karena apa ya udah biasa di Jepang. Disetirin. Enggak dong. Oh iya. Di Jepang naik kereta aja biasa udahlah. Malas Oh, nggak iya. perlu juga sih. Iya. Buat gue sih gue belum perlu ya. Oh, karena lu sendiri jarang traveling lah istilahnya. Iya, gue jarang Oh, traveling gitu loh. Ya lebih suka ini lah. Kok jadi ngebahas saya sih? Enggak dong, ngebahas SIM-nya dong. Tapi bola panas pindah-pindah aja. Enggak, tapi ya intinya sih lu boleh punya SIM apa kagak. Tapi pengalaman nyetir di Jepang sama di Jakarta tidak usah dibandingkan ya. Kita anggap itu udahlah. Nah, menurut kalian lah, kalian kan di sini semua bisa nyetir ya. Apakah sudah jaminan ketika bisa nyetir di Jakarta itu bisa nyetir di Tokyo? Tokyo atau Jepang lah pada umumnya. Bisa sih bisa, tapi nggak sopan aja nyetirnya. Nggak sopan doang. Iya. Gue juga setuju. Hmm. Kalau lu? Apanya? Kalau misal lihat dibandingin nyetir di Jakarta sama di ini, oke. Lebih ini sih kalau di sini lebih tertib aja lebih tepatnya. Jadi nggak lebih tenang lah. Tapi jujur sih, gue satu hal yang kalau misal gue yang pengen gue apa ya di Jepang itu lah jadi lebih paham peraturan nggak sih lu? Karena jujur di Indonesia pun juga karena nyetir itu kan di Indonesia tuh belajar di jalanan, you learn from the streets gitu. Jadi kayaknya skill nyetir juga skill nyetir jalanan gitu loh, nggak tahu rambu-rambu segala macam gitu. Makanya kadang-kadang sebenarnya yang bikin gue takut rada khawatir nyetir tuh bukan soal mengemudi mobil ya, tapi ya kayak gitu. Misalnya boleh nggak sih muter di Jepang tuh boleh nggak sih muter balik gitu? benar, itunya yang boleh nggak sih benar, boleh nggak sih stop benar, pinggir benar. jalan gitu. Tahu nggak sih kalau kalian belok lampu merah, Lampu merah belok kiri. belok kanan misalnya, belok kanan kan suka Oh, ada maju gitunya dikit ya? gitu. Iya. Kadang ada yang nggak. Tuh suka Iya. Bingung. kalau gua suka sengaja biar orang nyusul duluan gitu. Jadi gua ngikut mobil itu gitu. Tapi menurut gua bedanya adalah kalau di Jepang itu belok kiri kan berarti ada persimpangan tuh. Biasanya kalau di Jepang tuh pasti ada zebra cross. Nah, iya sih. Kalau di Indonesia tuh Tidak ada. belum tentu ada zebra Belum cross. tentu. Makanya itu yang membingungkan sih. Ya, tapi ngomongin soal Indonesia kan kita tadi udah ngomong di awal. Kita semua tadi pas tahun baru itu empat-empatnya menghabiskan waktu di kampung halaman masing-masing. Gue di Tangerang, Emmanuel di mana sih? Anjir. Bandung ya, Bandung. Bukan teman kita tuh di sini Bandung. bisnis doang. sih. Iya, Jadi bisnis nggak doang. tahu. Ya, Mima di Jakarta, Aiman di mana? Kemana? Mana? Jakarta Bandung. Jakarta Bandung. Ya, boleh lah di-share lah selama kurang lebih 1 sampai 2 minggu itu apa yang terjadi. Mungkin silakan Bapak. Kalau gue sampai 3 bulan ya. 3 bukan bulan dua. ya. Yang pasti menempuh hidup baru. Hai.
Yang kedua, ya menempuh hidup baru. Yang tadinya sendiri. Ini rule of three. Aduh. Yang ketiga, ya dapat masalah baru. Saya tidak tahu. Ya lah, ya menempuh hidup baru. Paling banyak sih lebih ke apa ya? Mungkin karena gue WFH juga kan, jadi 3 bulan tanpa cuti lah istilahnya bisa di Indonesia. Lebih ke memanfaatkan apa ya, fasilitas kantor sih. Iya nggak sih? Kalau kan nggak semua kantor membolehkan itu kan, walaupun kalian WFH kan istilahnya. Privilege itu sih. Jadi ya itu sih, jadi kayak menghabiskan waktu sama keluarga. Tadinya pengen nyoba bus juga nggak jadi karena keburu naik harganya. Selamat buat Emmanuel sudah menempuh hidup baru. Ya. Yes. Ditunggu upload. Oke, kompromi atau saya mas. Ayo. 30.000 yen tidak nanti menyusul. 30 rupiah lah. Iya, jangan dong. Oke, kita skip dulu ke. Loh, kalian nggak ditanya? Ntar di sini. Oh, di sini. Kaget kok gua doang. Ya, sebelum kita Lanjut. lanjut, kita ini dulu ya. この番組はアンパットマッサー、トヨタ、ヒットリー、ロンテリア、スポンサーの提供でお送りします。 Apa nih? Terus Kak. Nah, silakan. Iya, Mima. Udah apalin ini aja. Oke. Nice. はいはいはいはいはい。あ、いえいえいえいえ。全然。そうですね。そう。確かに。はい、わかりました。そうだよね。マジ？はい、わかりました。そう。やば！美味しい。大丈夫ですよ。そう。はい。わかりましたか？はい。わかりません。 Oh, bagus juga penutupnya ya. Aduh, ini ya jadi ketahui lah guys ya. Kalau misalnya di Jepang itu lu belajar bahasa Jepang mau mentah lu di LPK atau di tempat les atau di mana gitu kan, lu belajar setebal apapun, segimana pun, pokoknya hafalin di korporat 3 katanya 3 mantra ini aja. Hai, so desu ne, wakarimashita. 4 deh, madajibu desu. 4 itu aja udah. Despite dari segala macam kesulitan berbahasa Jepang yang lu pelajari segala macam, ini jangan terlalu ditiru lah ya. Tetap belajar ya guys ya, jangan kayak gini-gini. Ini ditiru kalau lagi nomikai aja sih. Kayak aja. Iya. Nomikai perlu banget wakarimasa. Oh, so desu ne gitu. Gue mau nanya deh sama kalian. Cobalah kalian misalnya entah nomikai atau di kantor gitu, terus ngedengerin penjelasan dari orang. Ketika lu sedikit ngerti doang, lu cenderung hai daijoubu desu atau wakarimasen mau ichido onegai shimasu? Nggak, aku mesti nanya. Nanya. Nggak, aku bukan nanya secara langsung, tapi aku merangkum apa yang dia ngomong. Iya. Ini bener gak? Gitu. Jadi diulangi lagi. Jadi aku yang ngulangin lagi dengan kata-kata sendiri. Oh. Ini bener gak? Daripada salah kerja 2 kali. Walaupun itu sudah di tahap apa ya? Meskipun udah ngerti, Bukan, lebih ke lu nggak enak dia harus dijelasin lagi. mendingan dia ngejelasin lagi daripada Gitu. muter. Kalau lu? Biasanya gue nggak nangkep tanggonya sih, tapi apa vocabnya aja. Paling nanya vocabnya doang, ini maksudnya apa gitu. Apalagi kita misalkan desainer atau IT gitu. Iya. Secara konteks kan sebenarnya Iya. konteks ya, maksudnya kan udah tahu lah, udah bisa memprediksi. Oh, maksudnya dia kayak gini. Oke. Cuman kadang-kadang ada bahasa 1-2 kata yang nggak ngerti, nah itu ditanyain. Taruhlah Buat itu memastikan. di kerjaan. Kalau misalnya di nomikai, misalnya dia cerita tentang private life. Oh, itu Ah, nggak usah lah, orang udah mabok juga. Oh, itu mah Jadi hai, oke gitu Oke, ya. hai Kalau misalnya aja. mereka nanya ke lu, Sumimasen. Keparatemasu. bisa juga ya. Iya, atau enggak itu. Itu. Sumimasen, Nihongo wakanai. Wakanai. Atau enggak bilangin sugoi aja biar dia terus. Oh, sugoi. Terus dia terus. Kalau misalnya cerita sedih gimana? Sugoi. Ya, ini hai wakarimasen. Oh ya, Ya, oke. Tadi kan sudah tanya Mas Emmanuel sudah. Oh, Ini ya. Nah, kalian gimana nih? Nah, apa tuh? Intonasinya beda. Hah? Ah, masa? Jadi kalau di toko baju tuh nggak boleh tuh. Rasai mase itu nggak boleh. Jadi Rasai mas. Rasai mase. Rasai mas.